Mengejutkan, Prabowo larang mudik lebaran. Corona bisa hilang tanggal 10 Juni 2020 dari Indonesia. Prabowo, cara membela negara saat ini salah satunya adalah dengan tidak mudik dan tetap menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga dan tenaga terdekat saat ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melarang seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Pertahanan untuk mudik pada Lebaran tahun ini di tengah penyebaran virus corona COVID-19. Prabowo menyampaikan larangan itu lewat surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemenhan Laksamana Madya Agus Setiadi. Staf khusus Kementerian Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dhanil Anzar Simanjuntak membenarkan instruksi Prabowo itu. Dhanil menyebut, instruksi tersebut berlaku bagi pejabat eselon 1 sampai pegawai di level bawah Kemenhan, agar seluruh jajaran di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, mulai dari pejabat eselon 1 sampai dengan pegawai-pegawai di Kemenhan untuk tidak melakukan aktivitas mudik pada tahun ini, kata Dhanil yang diterima cnnindonesia.com Jumat ini. Dhanil mengatakan, Prabowo ingin mengantisipasi penyebaran virus corona ke daerah-daerah tujuan mudik pejabat dan pegawai Kemenhan. Instruksi tersebut, kata Dhanil, wajib ditaati oleh setiap pegawai di lingkungan Kemenhan. Tak hanya melarang mudik, Prabowo juga meminta agar pegawainya menyampaikan larangan mudik kepada seluruh anggota keluarga masing-masing, bahkan tetangga terdekat pada tahun ini. Hal ini penting untuk memastikan penyebaran virus corona atau COVID-19 tidak semakin masif, kata dia. Tidak mudik adalah salah satu langkah kemanusiaan dan menjaga sesama yang baik saat ini, ujarnya. Selain kepada pegawai Kemenhan, Prabowo juga meminta kepada seluruh masyarakat tidak mudik ke kampung halaman untuk mempersempit penyebaran virus corona. Menurut Dhanil, cara terbaik membela negara saat ini adalah dengan tidak mudik. Cara membela negara saat ini salah satunya adalah dengan tidak mudik dan tetap menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga dan tetangga terdekat saat ini. Mari terus bergotong royong agar wabah COVID-19 ini bisa kita tanggulangi segera, kata Dhanil. Jadi, apakah benar corona di Indonesia hilang 10 Juni 2020? Wabah virus corona COVID-19 diprediksi hilang di Indonesia pada 10 Juni 2020, asalkan pemerintah mau melakukan karantina total atau lockdown. Namun, jika tidak, Indonesia bisa jatuh dalam fase di mana penyebaran COVID-19 sulit dikendalikan setelah 10 Juni. Kesimpulan itu muncul dalam simulasi yang dilakukan oleh pakar matematika Fakultas MIPA UNS Solo, Dr. Sutanto Sastrareradja. Dia dan mahasiswanya membuat simulasi menggunakan persamaan diferensial berdasarkan kecepatan bertambahnya kasus positif corona di Indonesia selama ini. Simulasi ini sekaligus menjawab perdebatan tentang kebijakan lockdown di Indonesia dan pemerintah pusat yang masih gamang mengambil keputusan. Lockdown memang berdampak besar bagi perekonomian, namun hanya sementara dan dinilai efektif menghentikan wabah dalam waktu lebih singkat. Saat ini, di Indonesia tingkat kematian pasien COVID-19 cukup tinggi, mulai dari 8,4% dan kemarin tembus angka 9. Kemarinnya lagi turun di angka 8,6%. Artinya, orang yang sehat hidupnya damai waktu itu. Tiba-tiba, dia terinfeksi tapi tidak mengetahui. Hingga akhirnya, ketahuan di saat sakitnya sudah parah dan meninggal, kata Susanto dalam video presentasinya. Disinilah akar masalah mengapa penularan COVID-19 di Indonesia sangat cepat dan angka kematian cukup tinggi. Yang berbahaya adalah seseorang terinfeksi namun belum menyadari dan menularkan virus ke orang-orang sehat. Faktor inilah yang membuat wabah virus corona di Indonesia sulit hilang. Artinya, menurut Susanto,
Hubungan antara tingkat kematian pasien yang tinggi dan tingkat penyebaran sangat berkorelasi kuat. 4 kelompok masyarakat dalam simulasi. Sutanto dan timnya membagi kondisi masyarakat menjadi 4, yaitu susceptible atau yang kita kenal dengan rentan, infected yaitu yang terinfeksi, quarantine yaitu yang dikarantina, dan recover atau sembuh. Pertama, susceptible atau rentan, yaitu orang sehat yang rentan terinfeksi COVID-19, di mana terinfeksi ini sangat mempengaruhi laju kontak, yaitu beta. Kalau beta ini besar, artinya orang sering bertemu. Kalau orang sering berkerumun, melakukan event bersama berkelompok, maka betanya besar. Akan ada banyak orang pindah menjadi I, menjadi terinfeksi, jelas Sutanto. Orang yang terinfeksi atau I, ada yang meninggal, namun ada juga yang sembuh atau recover. Orang yang terinfeksi ini harus dikarantina total. Namun besarnya angka karantina ini tergantung kemampuan negara dan masyarakat untuk mengisolasi diri agar tidak terinfeksi dari orang lain. Menurut Sutanto, penyelesaian pandemi corona ini tergantung pada percepatan karantina atau alfa dan kecepatan penularan atau beta. Jika nilai alfa besar, artinya banyak orang terinfeksi yang masuk karantina total. Pasca perawatan, orang yang sembuh kemungkinan juga masih rentan terkena virus. Namun, dengan karantina, dia bisa dihindarkan dari infeksi baru atau infeksi berulang. Inilah desain dari state pemindahan dari orang rentan, infeksi, karantina, dan sembuh, kata Susanto. Prediksi terinfeksi yaitu 6,6 juta orang. Berdasarkan simulasi, total orang terinfeksi mencapai 2,5% dari penduduk sebuah kota atau negara. Artinya, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, jumlah total orang terinfeksi virus corona di Indonesia pada pertengahan Mei mencapai 6.600.000 orang. Dan kemudian akan menurun, tapi belum hilang. Dan kami hanya melakukan revisi sampai 10 Juni atau 100 hari sejak virus corona ada di Indonesia. Artinya, kalau kondisi seperti ini dijalankan, diteruskan, maka virus wabah corona tetap belum akan hilang pada 10 Juni 2020. Tetapi sempat menurun, jelas Susanto. Sutanto menyarankan percepatan karantina. Kecepatan karantina atau alfa harus bisa mengejar laju kontak atau penularan atau beta. Semakin tinggi jumlah orang bertemu atau kontak, maka nilai beta atau penularan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin cepat karantina, maka nilai alfa semakin tinggi. Dari simulasi yang kita bikin, Indonesia itu bisa hilang kok virusnya, asalkan perbandingan beta dan alfa harus di garis pink ini. Jika tidak, maka akan masuk ke kuadran 1 atau kuadran 2, terangnya. Jika laju alfa lebih tinggi daripada beta, maka virus corona akan lebih cepat hilang dari Indonesia. Sebaliknya, jika laju beta atau penularan lebih tinggi dari alfa, karantina, maka wabah virus corona itu belum hilang di Indonesia setelah 10 Juni 2020. Untuk mempercepat laju karantina atau alfa, Sutanto menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, rapid test. Segera pisahkan mereka yang benar-benar positif terkena virus. Setelah itu, masukkan ke RS rujukan atau Wisma Atlet Senayan yang sudah diubah menjadi rumah sakit. Itu namanya mempercepat laju karantina atau alfa. Yang kedua adalah menekan orang yang masih sehat untuk tinggal di dalam rumah. Tujuannya agar laju beta atau penularan berada di titik 1,0 atau 0,9 dalam grafik di atas. Jika laju beta masih di bawah 0,9 dan alfa diperbesar, maka wabah virus corona di Indonesia akan hilang 10 Juni 2020. Kalau tidak, selamat tinggal. Kita akan masuk ke kuadran 2 dan ini sangat berbahaya bagi Indonesia, ujarnya. Maka silahkan ekonom, para dokter, para medis, tidak perlu berdebat. Sekarang kita bekerja.
Sekarang, kita pilih koran satu lebih cepat. Ekonomi akan lebih baik sementara dunia medis tidak akan capek dan benar-benar bekerja keras seperti yang kita lihat, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?